Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pejuang ASN, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan siap menghadapi tes SKD CPNS tahun 2023. Amin. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan video di sebelumnya, yaitu terkait perbandingan kuantitatif yang ada di TIU CPNS, teman-teman. Oke, langsung aja kita masuk ke soal nomor 1. Let's go. Oke, kita masuk ke soal pertama, teman-teman ya. Soal pertama ini adalah soal latihan yang ada di video sebelumnya ya, video perbandingan kuantitatif part pertama. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, tonton dulu supaya teman-teman paham semua soalnya ya. Oke. Nah, di sini kita punya A-nya yaitu adalah ini, B-nya itu adalah ini. Sekarang kita cari ya, perhitungan A sama B-nya berapa. Nah, untuk trik super kilatnya, teman-teman lihat di sini ada 17/13, di sini juga ada 17/13. Karena kita mau ngebandingin antara nilai A sama B besar mana, berarti ini bisa kita tidak anggap aja teman-teman. Nggak perlu kita hitung, ya, karena bikin pusing nantinya. Nah, berarti si A-nya itu tinggal 7/9 dikali dengan 8/21. Nah, kalau perkalian bentuk pecahan, maka gampang. Tinggal atas kali atas atau pembilang dikali pembilang per penyebut dikali penyebut atau bawah dikali bawah ya. Berarti ini sama aja kayak 7 dikali 8 dibagi 9 dikali 21. Nah, si B-nya juga sama teman-teman. B-nya tuh sisa ini kan. Berarti kita punya 7/21 dikali 8/9. Berarti 7 dikali 8/21 dikali 9. Nah, di sini jelas ya. 7 kali 8 kali 4. 9 dikali 21 sama 21 kali 9 kan sama nilainya ya. Artinya apa? Ya jelas di sini A sama B-nya sama. Berarti jawabannya ya, itu adalah yang C, super easy. Nah, bagaimana nih teman-teman yang udah jawab di video pertama? Bener apa enggak jawabannya? Oke, saya harap sih bener ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya, buat teman-teman yang sedang mempersiapkan tes SKD CPNS tahun 2023 dan tidak punya banyak waktu luang untuk belajar, teman-teman cocok banget nih ambil salah satu paket yang ada di maximaasn.com, yaitu paket video belajar Jago SKD CPNS. Nah, paket ini itu berisi 22 video untuk semua materi, yaitu TIU, TWK, maupun TKP, yang masing-masing video berdurasi 90 menit. Nah, bukan hanya itu, teman-teman juga akan mendapatkan simulasi atau tryout SKD CPNS 2023 terbaru. Atau lengkapnya teman-teman bisa baca poster di samping saya ya. Nah, untuk cara pendaftarannya gampang banget. Teman-teman tinggal masuk aja ke www.maximaasn.com. Teman-teman mendaftar dengan email dan password, lalu teman-teman login. Nah, setelah login, teman-teman masuk ke menu video. Nah, di sana tinggal ambil paket video belajar Jago SKD CPNS. Dan jangan lupa ya, teman-teman masukkan kode promo Jago SKD supaya teman-teman mendapatkan diskon 25%. Dan klik terapkan ya. Oke, ditunggu ya teman-teman ya. Thank you. Oke, kita masuk ke soal nomor 2 ya, teman-teman. Di sini, penjahit X dapat memproduksi 40 baju kaos dalam waktu 20 hari. Penjahit Y dapat memproduksi 20 baju kaos selama 15 hari. Yang kita mau cari adalah waktu yang dibutuhkan penjahit X dan Y yang bekerja sama dalam membuat 80 baju kaos. Si B-nya udah jelas ya 30 hari ya. Nah, sekarang kita cari si A-nya. Di sini kan kita punya X itu ya, dia itu kalau misalkan 40 baju bisa dikerjakan dalam waktu 20 hari. Nah, sekarang kita cari dulu kalau 80 baju si X-nya sendiri ya. 80 baju si X-nya sendiri, maka dia tentunya bisa menyelesaikan ya dikali 2-nya ya. Kalau 80 baju pasti bisa dikerjakannya dalam waktu 40 hari. Ya, tinggal dikali 2 ya, 40 ke 80 dikali 2, berarti 20 ke 40 juga sama dikali 2, teman-teman ya. Berarti 80 baju, 40 hari ya, logikanya sederhana ya, teman-teman ya. Lalu kalau si Y, itu 20 baju bisa diselesaikan dalam 15 hari. Nah, kalau 80 baju berapa? Ya udah, tinggal karena ininya dikali 4, kan teman-teman,
20 ke 80 kan kali 4 ya. Berarti ini juga sama dikali 4. Seperti yang lain tadi ya. Ini kali 2. Yang ini juga sama dikali 2. Nah, gitu ya. Berarti untuk 80 baju itu adalah 15 dikali 4, yaitu adalah 60 hari. Nah, teman-teman jangan langsung jumlah. Berarti X dan Y kalau bekerja sama jadi 100 hari. 40 tambah 60. Itu salah banget, teman-teman. Kalau dia bekerja sama, tentunya pasti 80 bajunya akan lebih cepat dong. Dari 40 hari maupun dari 60 hari. Kenapa? Karena dia bekerja sama bareng mengerjakannya. Otomatis akan lebih cepat. Nah, berarti untuk mencari bagaimana dia bekerja sama, si X sama Y, itu mengerjakan 80 baju, berapa hari, itu dengan perbandingan berbaik nilai atau penjumlahan yang kita balik. Ya. Jadi, untuk mencarinya itu dengan cara 1/40, karena di sini 40 hari, ditambah 1/60. Sama dengan 1/X. Nah, X-nya ini yang kita cari dalam berapa hari. Kenapa kita balik penjumlahannya? Karena ini berbalik nilai. X sama Y bekerja sama, yang tadinya 1 orang menjadi 2 orang. Maka pekerjaannya akan semakin mudah atau waktu pengerjaannya akan semakin sempit kan. Yang satu makin besar, pekerjaan semakin banyak ya. Si waktunya semakin kecil. Nah, ini adalah ciri-ciri perbandingan berbalik nilai. Teman-teman harus nonton ya video saya di sebelumnya tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Kalau misalkan teman-teman belum nonton, nanti teman-teman nggak bisa ngerjain soal ini, oke? Jadi ditonton dulu, oke? Nah, di sini berarti tinggal kita cari si X-nya, teman-teman. Dengan cara apa? Ya, dengan cara kita samakan dulu penyebutnya. Kita cari KPK 40 sama 60, yaitu 120. Oke, 120 dibagi 40 yaitu adalah 3 dikali 1, 3. Ditambah 120 bagi 62, 2 dikali 1, 2. Maka kita punya di sini adalah 5/120 1/X. Atau kalau kita balik 120/5 sama dengan X per 1 ya. Berarti per 1 nggak perlu kita tulis. 120 bagi 5. Berapa? Ya, jelas ya. Berarti dia adalah 24. Nah, maka di sini jawabannya adalah 24 hari ya, si A-nya teman-teman ya. 24 hari. Si B-nya itu 30 hari, jelas. Berarti si A-nya itu adalah kurang dari B. Maka jawabannya adalah yang B. Super easy. Nah, untuk cara kilatnya sebenarnya gampang sih ya. Teman-teman bisa menggunakan cara 40 kali 60 bagi 40 tambah 60. Nah, pakai caranya juga boleh. Ya, lebih cepat kan? 40 kali 60 2400, 40 tambah 60 100, tinggal coret. Nah, jawabannya 24, lebih mudah. Itu cara super kilatnya, teman-teman. Jadi jawabannya sama ya, B, super easy. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 3, teman-teman. Oke, soal nomor 3, teman-teman ya. Di sini kita punya peluang Andi datang ke studio musik di hari Senin adalah 0,3. Sedangkan peluang Boni datang ke studio musik di hari Senin adalah 0,6. Si A-nya adalah peluang Andi datang namun Boni tidak datang ke studio musik. Oke, caranya easy banget teman-teman ya. Kan kalau peluang Andi, jadi kita pengen cari Andinya datang dan ya si Boninya itu tidak datang. Nah, kalau ada keyword yang berkaitan dengan dan, maka nanti operasi peluang itu dikali teman-teman. Kalau dia atau maka dijumlah. Itu adalah ciri-ciri utamanya. Oke? Nah, berarti di sini teman-teman peluang Andi datang itu adalah 0,3 dan kita kali Boni tidak datang. Nah, peluang datangnya itu kan 0,6. Maka peluang tidak datangnya tinggal 1 dikurang 0,6. Kenapa 1? Ya 1 itu kita anggap sebagai 100% teman-teman. Yaitu fullnya. 0,6 itu 60%. Oke, karena peluang itu mainnya persentase teman-teman. Jadi paling maksimal itu 100% atau 1. Ya. Nah, berarti kita punya apa? 0,3 dikali 1 dikurang 0,6. Atau 100% dikurang 60%. Itu 40%. Itu sama aja kayak 0,4. 0,3 dikali 0,4 yaitu adalah 0,12 ya. 0,12 sama 0,9 besar mana? Ayo, jangan sampai salah loh. 0,9 itu sama aja kayak 0,90 ya. Berarti ya lebih besar si B, bukan si A. Hati-hati ya. Maka di sini jawabannya adalah yang B, super easy. Jadi kita lihat itu angka yang di belakang koma, angka pertama. Di sini kan angka pertamanya 9, di sini angkanya 1. 9 sama 1 lebih besar 9. Gitu ya caranya ya.
Oke? Nah, contoh lainnya, kalau misalkan yang ditanyanya itu adalah kedua-duanya tidak datang. Ya, peluang kedua-duanya tidak datang. Maka tinggal kita kalikan 1 dikurang 0,3 ya, dikali 1 dikurang 0,6. Gampang ya? Kalau kedua-duanya tidak datang. Kalau kedua-duanya datang gimana? Berarti ya gampang, tinggal dikalikannya langsung 0,3 dikali 0,6. Gitu ya? Oke, super easy banget kan? Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, kita masuk ke soal 4. Di sini ada soal rata-rata. Diketahui 5 orang siswa tertinggi di sekolah SMA maksimal masing-masing memiliki tinggi 186, 187, 188, 2 ya, 189-nya ada 1. Yang ditanyakan rata-rata tinggi ke 5 siswa tersebut. Oke, cara mencari rata-rata, teman-teman tentunya udah tahu ya, kalau rata-rata itu adalah jumlah nilai dibagi banyaknya nilai. Banyaknya nilai. Nah, tapi di sini saya mau kasih tahu tips trik ya super kilatnya untuk mengerjakan soal yang seperti ini. Cara yang lebih mudah, lebih cepat menghitungnya, oke? Nah, di sini teman-teman kita lihat. Kita punya 186, 187, 188, 188, 189. Semuanya depannya 18 ya, 18, 18, 18. Nah, sebenarnya gampang banget. Jadi 188 ini bisa kita abaikan atau kita taruh, teman-teman. Jadi kita coret aja dulu 188-nya. Oke, berarti tersisa apa? Tersisa 6, 7, 8-nya ada 2, sama 9. Nah, kita bagi sama banyaknya nilai, berarti 5 ya. Tinggal kita hitung. Nah, hitungnya lebih gampang kan? Karena kita cuma ngitung satuan nih, 6, 7, 8, 8, 9. 6 tambah 7, 13, 13 tambah 8, 21, 21 tambah 8, 29, 29 tambah 9, berarti 38 ya. Oke, 38. 38 dibagi 5. Nah, ini juga ada cara cepetnya sih teman-teman ya. 38 dibagi 5 itu sama aja kayak 38 dikali 2 dibagi 10. Gampang kan? 38 kali 2 itu kan 76 ya. Berarti 76 dibagi 10 per 10-nya ya tinggal taruh koma aja di satu angka dari belakang. Berarti 7,6. Ya, nah berarti tinggi rata-ratanya bukan 7,6. Tadi kan 18 kita simpen kan. Maka tinggi rata-ratanya itu adalah 18 7,6. Tinggal kita taruh aja di belakangnya 7,6. Ini adalah rata-ratanya 187,6. Nah, sekarang kita bandingin. 187,6 sama 188 besaran mana? Ya, bener banget, besaran 188 si B ya. Berarti di sini si B-nya lebih besar dari A. Maka jawabannya adalah yang yang B. Super easy. Oke, jadi pokoknya kalau soal TU itu pasti ada cara cepetnya teman-teman. Jadi jangan sampai linglung ya. Makanya nonton terus video dari Rian Tian. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 5. Oke, di sini kita punya diketahui Anto mengendarai motor dari rumahnya menuju rumah Bento selama 15 menit dengan kecepatan rata-rata 50 km ya. Yang kita mau cari tahu itu adalah jarak rumah Anto ke rumah Bento. Nah, buat teman-teman yang udah nonton video saya di sebelumnya, yaitu video tentang kecepatan dengan menggunakan rumus Jokowi, pasti bisa mengerjakan soal ini ya. Ingat ya, kita mau cari jarak, rumusnya itu Jokowi ya. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Oke, kecepatannya berapa? Kecepatannya itu adalah, kita belum tahu ya di sini ya. Oh, ada 50 km. Sorry, ini kurang soalnya ya. 50 km per jam. Oke, jadi soalnya 50 km per jam ya. Maka kita punya 50 km per jam. Dikali sama waktunya berapa? 15 menit. Nah, di sini satuannya beda teman-teman ya. Kita lihat ya. Di sini menit, di sini jam. Hati-hati ya. Berarti di sini harus kita ubah dulu. Salah satunya boleh ubah yang jam ke menit atau menitnya ke jam. Di sini saya ubahnya menitnya aja ke jam ya. Menitnya saya ubah ke jam, berarti 50 km per jam dikali 15 menit itu berarti 1/4 jam ya teman-teman ya. Karena kan 1 jam itu 60 menit. Setengahnya 30, setengahnya lagi yaitu adalah 15. Berarti ini 1/4 menit. 1/4 jam, sorry. Nah, berarti tinggal 50 bagi 4. 50 bagi 4, 50 bagi 2 adalah 25, 25 dibagi 2 lagi, yaitu 12,5. So, berarti ini adalah 12,5 km. Yang artinya, si A-nya itu lebih besar dari si B, karena si B-nya 12 km ya. Jadi jawabannya ya, A. Super easy. Oke, udah 5 soal. Semoga teman-teman paham ya. Kita next ke soal berikutnya.
Nah, soal berikutnya itu soal latihan buat teman-teman. Ya, ini soalnya sama seperti soal nomor 3 tadi konsepnya. Pastinya teman-teman bisa mengerjakan ya. Jangan lupa jawab soal ini di kolom komentar ya beserta caranya supaya teman-teman yang lain juga bisa ngeliat dan ngerti ya apa yang teman-teman maksud. Nah, sampai sini dulu video kali ini teman-teman, video dari Rian Tian ya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya teman-teman terupdate terus ya video dari Rian Tian. Oke, ditunggu ya video dari Rian Tian selanjutnya. Thank you.